Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Gemini, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi Gemini yang kebetulan aja lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah, jadi Mari akan ngebacain bagaimana situasi terkini ataupun dalam waktu dekat hubungan Gemini dengan ayang bebek selingkuhan ya. Namun sebelum Mari memulai, seperti biasa nih, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini aja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Baiklah, langsung ini dia. Yup. Berikut ada energinya ini, kemudian ada di sini ya, Four of Cups reverse, kemudian ada di situ wow, wah, ya, Gemini, kemudian ada di sini, berikutnya ada ini, berikutnya ada ini, Allah. Oke lah Gemini. Jadi kalau mau lihat seperti ini ya, kalau dilihat-lihat memang ini tuh kayaknya hubungan kalian oke banget ya. Bagus gitu loh, sempet lah di situ ya, sempet bagus, oke banget di situ kan. Bahkan kalau Mari nampak bisa-bisa aja hubungan ini tuh bukan hanya kayak sebatas hubungan iseng-iseng doang gitu loh, hubungan yang hanya sebatas ajang untuk menunjukkan sisi liarnya diri ya, sisi hasrat nafsu semata gitu ya, hanya untuk happy doang, bersenang-senang saja. Nampak-nampaknya tidak gitu ya, tapi memang ada rasa di sini hadir gitu loh. Kamu cinta dia, dia cinta kamu, kamu sayang dia, dia sayang kamu gitu loh ya. Memang hubungan kalian kebetulan Mari lihat udah jelas banget ya bagaimana cara kalian beraktivitas. Jadi ginilah, aktivitasnya tidak selalu dibumbui dengan adegan maaf banget, adegan seksual, omongan-omongan yang vulgar, tidak ya. Jadi kayak ya obrol-obrolan ringan, santai, asik, menyenangkan kayak gitu ya. Jadi sama ini tuh caranya kamu memperlakukan, menjalani hubungan ini sama dengan caranya dia. Seperti itu ya. Hanya saja memang kebetulan untuk yang walaupun demikian ya, tapi untuk menseriusin, katakan untuk terlibat dalam komitmen gitu, memang setidaknya saat sekarang itu tuh menjadi hal yang mustahil. Menjadi hal yang mustahil di sana gitu. Walaupun ada cinta, ada rasa sayang di sini gitu ya, tapi porsi cinta dan sayang atau energi cinta dan sayang tidak dikonversikan dengan energi berjuang agar kamu dan dia bisa bersatu gitu loh, agar bisa bersatu di sana ya. Jadi ada kemungkinan gini, kamu berselingkuh dengan pasangannya orang ya, kamu selingkuh dengan pasangannya orang, kamu selingkuh dengan suami orang, istrinya orang gitu. Jadi ya dia sudah terlanjur nih berkomitmen dengan orang lain itu. Tapi ada beberapa nih skenarionya kayak gini, Mari lihat, orang ini akan segera menikah ya dengan orang lain gitu loh dalam waktu dekat. Kalau kamu saat sekarang ketemu sama dia, dianya lagi berstatus lajang gitu ya, maka dalam waktu dekat status lajangnya dia sudah akan dia lepaskan ya, jadi kayak ganti status. Dalam waktu dekat dia bisa jadi lakinya orang, bininya orang. Itu kalau Mari lihat di sana ya. Setidaknya dia akan mencari nih, segera dia akan mencari partner hidupnya dia ya, dalam ikatan rumah tangga. Dan yang ianya kamu tidak dipilih menjadi orang yang menjadi partner hidup dia itu tadi. Semacam kamu bisa mendapatkan cintanya dia, mendapatkan kasih sayangnya dia, tapi hanya sebatas di situ gitu loh. Separuh dari batinnya dia bisa dia kasih sama kamu, tapi hanya separuh
separuh batin, ya. Nah di sana. Namun lahiriahnya dia bersama dengan orang lain, dan separuh hatinya dia harus dia berikan kepada orang lain. Mesti begitu. Itu loh. Jadi dia tidak akan terikat dengan kamu. Tidak mau dia gitu loh. Karena itu hal yang tidak baik, tidak benar, mustahil, dan boleh-boleh dia ketika menghitung kamu ya, mempertimbangkan kamu, adalah hal-hal krusial ya, hal-hal yang tidak bisa ditawar-tawar, yang tidak dia temukan ada di dalam dirimu. Misal begini, dia kalau mau punya hubungan serius harus yang satu iman dengan dia. Sementara kalian boleh nih beda iman ya. Nah seperti itu. Kamu Konghucu, dianya Hindu misalnya. Nah tidak cocok dari sisi agama gitu ya, menurut dianya itu ya. Atau dia pengen itu tuh ya satu suku lah dengan dia, sebab jangan-jangan dia pewaris terah keluarganya dia anak laki-laki misalnya gitu ya. Dia mungkin menjadi apa itu ya penerus bisnis orang tuanya gitu ya. Jadi dia tidak bisa seleluasa itu memilih kamu. Mungkin kamu ya beda suku gitu loh. Kemudian level hidup kalian tuh berbeda. Itu ya. Dia tidak bisa nih menikah dengan kamu. Sebab kalau menikah dengan kamu, katakanlah ya, kalaupun kamu mau nikah sama dia, tapi jangan-jangan ya statusnya kamu udah duda, jadinya janda gitu ya. Wah, dia tahu bahwa keluarganya dia nggak akan bisa terima gitu ya di sana. Jadi nampaknya banyak perbedaan di antara kalian. Bukannya kamu tidak baik. Kalau soal hanya melihat baik tidaknya kamu baik gitu loh. Tapi kan dalam hidup kan tidak sesimpel itu ya. Banyak embel-embelnya. Budaya lah, agama lah, inilah, itulah, banyak tetek bengek kan gitu. Nah jadi dia berpegang pada tetek bengek itu gitu loh. Di sana. Apalagi kalau memang dia sudah terlanjur ya, ketika ketemu sama kamu dia udah terlanjur nih jadi lakinya orang, bininya orang. Gak mungkin rusak rumah tangganya dia itu tuh gara-gara kamu, gak mau dia. Karena kalau melihat rumah tangganya dia sih oke ya, nggak ada problem di situ. Sebenarnya sih nggak ada alasannya dia untuk menyelingkuhi pasangan sahnya dia agar dia bisa bersama dengan kamu ya. Kalau misalnya hubungan dengan pasangan sahnya buruk, oke lah masih bisa dimaklumi. Iya sih dia dengan istrinya atau dengan suaminya asik berantem gitu ya, nggak harmonis, rumah tangganya berantakan gitu. Masih bisa dimaklumi gitu ya, masih bisa dimaklumi. Tapi ini kan nggak ada apa-apa gitu loh, bagus-bagus aja dia di sana hidupnya gitu loh. Jadi ya tentu dia nggak akan mau melepaskan kehidupannya dia yang sudah dia miliki sebelum ketemu sama kamu gitu ya, dan menggantikannya dengan memilih bersama kamu. Nggak mau dia. Dan ancang-ancang untuk mulai dia pelan-pelan menjauh, menghindar, melepaskan kamu, mulai di sini. Kalau mari lihat mulai gitu. Dan kamu pasti sudah sadar, bahwa hubungan kalian dari saat ini sampai ke depan sana tidak akan bisa sama seperti bagaimana model koneksinya kalian kemarin hari di momen-momen yang membahagiakan gitu ya. Nah di situ kamu juga sadar gitu ya bahwa ya kalau kamu pun mau memilih dia, kamu juga tahu lah kayaknya itu juga satu langkah yang ndak oke juga lah gitu ya, ndak oke. Kamu juga orangnya mari lihat banyak pertimbangan ya di sana, banyak pertimbangannya kamu, dan kamu tidak mau dibodohi oleh egonya kamu. Kamu kan juga tahu idealnya bagi kamu itu tuh kayak gimana, seperti apa layaknya untuk kamu itu tuh kayak gimana hidupnya, kamu kan tahu
gitu loh. Kamu kan tahu diri di sana. Jadi kalau Mari bilang ini tuh kayak hanya pertemuan sementara ya, semacam kalian berdua diizinkan oleh semesta, diizinkan oleh Tuhan bertemu dan kemudian mengalami satu skenario hidup yang seperti ini, berjumpa, saling sayang, saling cinta, namun bukan untuk bersama. Itulah, terbatas di situ, terbatas, mencicipi gitu ya. Kalian berdua itu tuh diizinkan oleh semesta mencicipi. Ada loh pengalaman hidup yang seperti ini gitu ya, memberikan warna. Nah di sana kamu juga tahu bahwa sebaiknya kamu harus segera melepaskan dia. Dan boleh-boleh kayak entah ini juga ada datang kesadaran kalian bahwa kalian tidak boleh untuk bersama, entah ini ketahuan atau kamu mulai kayak mikir, nanti ini tuh kalau dijalani hubungannya bakalan datangin problem ini. Kalau pasangan sahnya dia tahu, pasangan sahnya aku ngerti, wih bahaya nih gitu ya. Kamu juga tahunya nih buruk relationship. Maksudnya ini tidak boleh gitu loh. Kamu bukannya bodoh gitu ya, dikendalikan, ditunggangi oleh hasrat nafsunya kamu semata. Kamu bukannya orang yang mau menyangkal apa sih yang benar gitu loh. Nah makanya diem-diem sama-sama saling mengertinya kalian ini, bahwa cepat atau lambat hubungan kalian mesti harus berakhir gitu ya. Cepat atau lambat mesti berakhir gitu loh. Kalau bisa sih niatan-niatannya kan gitu ya, niatan-niatannya cepet aja lah berakhirnya gitu. Nggak usah banyak cingkunek remeh-temehnya, panjang drama-dramanya gitu ya. Kalau bisa besok bangun pagi, tiung, kamu udah lupain dia. Kamu bisa hidup tanpa dibayang-bayangi oleh dia. Kamu bisa memutuskan energinya dia dalam hidupnya kamu. Gitu kan kalau maunya kamu di sana kan. Kalau bisa. Jangan ada drama rasa sakit. Itu ada kayak lagu, hilangkanlah ingatanku. Ya apa itu ya? Apa itu teksnya ya? Pokoknya gitu. Di sana kalau mari lihat. Jadi mulai kalian berdua ini tuh sadar betul dan semakin sadar lagi. Itulah. Bahwa ini harus selesai. Gitu. Ini harus selesai. Dan selesainya ini tuh tidak boleh disangkal. Ya. Bahwa ujung akhirnya adalah hal yang baik bagi kalian berdua. Seperti itu sih kalau melihat. Memang kalau mau dipaksakan kayak gimana pun tidak bisa nyanyi tuh kalian bersatu. Ya, kecuali kalau salah satu kalian tuh nekat ya, mau menggugat takdir. Nekat dan bisa menggugah takdir, baru di situ tuh kalian bisa bersatu, terutama bersatu di saat ini ya. Nah gitu. Tapi di sini tuh energinya kalau melihat kalian tunduk ya pada ketentuan semesta, pada ketentuan Tuhan gitu. Jadi maka kata Mari, ini cepat atau lambat selesainya nih hubungan kalian ya, hubungan kamu dengan ayang bebek selingkuhannya kamu ini gitu loh. Selesainya boleh gini ya, bukan berarti bahwa putus, cut off, habis koneksi ini. Boleh jadi ya nggak kayak gitu, maksudnya sesekali masih akan ada chattingan, teleponan gitu ya. Tapi di situ tuh ada kesadaran bahwa ini hanya semacam kayak silaturahmi saja.
terutama dari dia ya. Dia bisa aja itu tuh masih tetap akan sesekali tuh satu saat mau ngehubungi kamu. Kayak masih mau menjaga lah silaturahmi. Tapi boleh-boleh kamu kayak yang punya pemikiran ya saat ini, nggak usah dah silaturahmi juga nggak usah. Karena itu tuh bukan juga satu hal yang baik gitu ya menurut hematnya kamu. Nah di sana entah karena pikirannya kamu nanti takut jatuh lagi pada ilusi bisa bersama, ditakdirkan untuk bersama. Nah gitu ya. Ilusi bahwa aku tak bisa hidup tanpa dia penting, dia berharga. Nah gitulah, kamu nggak mau jatuh pada ilusi itu di sana, ya. Tapi ini pasti orang akan masih keep in touch ini sama kamu. Belum mau dia ngelepasin kamu. Walaupun kata Mari tadi dia perlahan akan menjauh, berjarak, menghindar dari kamu gitu ya. Tapi ini saat sekarang ataupun dalam waktu dekat masih akan adanya nih tuh upayanya dia untuk nge-reach out kamu gitu loh. Dia akan berkirim pesan sama kamu, dia akan nelfon kamu, dia akan mensengajakan dirinya untuk berjumpa dengan kamu gitu. Nggak bisa juga dia tuh kayak yang wah udah kabur, cut off, hajar, pergi, tancap gas, menjauh gitu. Nggak bisa juga dia, karena itu tadi ada cinta di antara kalian. Untuk benar-benar menyadari bahwa ya cinta hanya cukup ada di hati saja, itu kan pasti juga masih butuh proses ya di sana gitu loh. Apalagi hubungan kalian ini tuh kan cukup baik kalau Mari lihat kalian jalani, cukup baik gitu loh. Jadi kesan baik itu tuh masih akan bisa jadi trigger kamu masih mau terbuka ke dia, kamu masih mau menghubungi dia, dan juga sebaliknya dianya terbuka kepada kamu, masih mau menghubungi kamu, seperti itu ya. Jadi kalian akan bisa masih tetap terkoneksi karena jejak masa lalu gitu loh, karena sesuatu yang manis terjadi di masa lalu. Itulah ya, makanya kata Mari hubungan ini tuh tidak akan benar-benar kayak satu sama lain raib gitu ya, enggak. Masih akan kalian bisa saling menjaga, kamu bisa mengakses dia, dia bisa mengakses kamu, seperti itu. Walaupun akses ini tidak selalu dipakai gitu ya, hanya di waktu-waktu tertentu saja. Nah seperti itu ya. Iya sih, jangan berharap, memang betul jangan berharap. Itulah baik ya. Jadi dalam pembacaan kita kali ini, Gemini hadir energi dari Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer, Virgo, kemudian ada energi dari Leo, ada energi dari Gemini, energi dari Taurus menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.